Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan, kami dari kelompok 2 Kapita Selekta kelas Manajemen Transportasi Jalan 3.10 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Ibu Penny Cahyani SPSI MT mengenai perilaku kolektif. Namun sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Bibitiah Ayu Lestari, Notar 1902071. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Hairul Andi Rahman, nomor Taruna 1902075. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Farhan Lubis, Notar 1902113. Perkenalkan, nama saya Taruni Nindya Fitratul Nada, Notar 1902128, kelas MTC 310. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dari perilaku kolektif itu sendiri, yang kedua ada ciri-cirinya, yang ketiga ada faktor penyebabnya, dan yang keempat yaitu ada macam-macamnya. Berikut pendapat ahli tentang definisi perilaku kolektif. Harten and Hahn mengartikan perilaku kolektif sebagai mobilisasi berlandaskan pandangan yang mendefinisikan kembali tindakan sosial. Sedangkan Milgram and Touch mengartikan suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif, tidak terorganisasi, serta tidak dapat diduga sebelumnya. Proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul di kalangan para pelakunya. Berdasarkan definisi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perilaku kolektif adalah perilaku yang tidak biasa dan dapat diartikan sebagai tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur, dan tidak stabil dari sekelompok orang yang bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Untuk bagian kedua akan dijelaskan oleh Taruna Nindya Hairul. Ini yaitu ciri-ciri perilaku kolektif. Yang pertama yaitu dilakukan bersama oleh sejumlah orang, di mana ini adalah mengartikan bahwa perilaku kolektif dilakukan lebih dari satu orang dan biasanya beranggotakan sangat banyak. Apabila seseorang melakukan pencurian di sebuah toko, hal ini merupakan salah satu perilaku menyimpang. Namun, bila sekelompok orang secara bersama-sama mencuri dan menyerbu toko atau melakukan penjarahan, maka hal tersebut adalah perilaku kolektif. Yang kedua, ada bersifat spontanitas, hanya insidensial dan tidak terstruktur. Yaitu spontanitas ialah hal yang tak terduga atau tak terencana, dan dengan adanya insiden maka membuat sejumlah orang atau kelompok datang dan berkumpul, menghasilkan suatu kumpulan yang membahas mengenai insiden tersebut. Maka terjadilah kerumunan yang tidak terstruktur, maka hal ini terkadang akan merugikan beberapa hal dan pihak lainnya. Yang ketiga, yaitu ada tidak bersifat rutin. Ciri-ciri yang terakhir yaitu merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Perilaku ini dipicu oleh rangsangan masalah, sehingga membuat orang-orang muncul rasa ketidakpuasan dalam dirinya, maka orang-orang berkumpul secara spontan. Rangsangan ini dapat berupa benda, ide, atau peristiwa. Menyebarnya isu-isu pelecehan terhadap suatu agama atau penindasan terhadap suatu kelompok akan menyinggung agama atau kelompok yang lainnya. Faktor penyebab perilaku kolektif. Faktor penyebab ini biasanya disebut dengan pemicu rangsangan masalah. Beberapa faktor penyebabnya diantaranya ialah 1. Struktural kondisiveness atau struktur sosial. Perilaku kolektif merupakan sebuah cara berpikir
berperasaan dan bertindak oleh sekumpulan individu yang secara relatif bersifat spontan dan tidak terstruktur dan berkembang dalam satu kelompok atau satu populasi sebagai akibat dari saling stimulasi antar individu. Perilaku kolektif ini sendiri tidak diatur oleh norma-norma tertentu dan tidak dilembagakan secara formal. 2. Grow and speed of generalized belief, atau muncul dan berkembangnya sebuah kepercayaan umum. Sebuah kondisi diaman ada satu tujuan utama dalam masyarakat terbentuk ketika nilai-nilai tradisional hancur beserta tujuan-tujuannya. Kemudian nilai sentral tersebut dianut bersama dan sangat berpengaruh terhadap terjadinya sebuah gerakan pemberontakan bersama. Ketiga, precipitating factor atau pencetus faktor. Suatu kondisi di mana suatu kondisi tatanan sosial telah ambrol dan dibarengi dengan memudarnya nilai-nilai sosial. 4. Mobilization of participant for action, atau mobilisasi massa untuk melakukan tindakan, yaitu sebuah pola pengumpulan massa melalui konsolidasi ikatan-ikatan yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, the operation of social control, atau pelaksanaan kontrol sosial adalah memudarnya kontrol terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak penguasa untuk mengantisipasi terjadinya sebuah gerakan perlawanan oleh masyarakat. Selanjutnya, macam-macam perilaku kolektif. Macam-macam perilaku kolektif itu ada 6. Di antaranya itu ada crowd atau kerumunan, MOB, panic, rumors, public opinion, dan propaganda. Yang pertama yaitu crowd atau kerumunan merupakan sekelompok orang yang membentuk agregasi atau kumpulan yang jumlahnya semakin lama akan semakin meningkat. Crowd itu ada 6 macam. Di antaranya itu ada temporary crowds. Temporary crowds merupakan orang yang berada pada situasi saling berdekatan di suatu tempat dan pada situasi sesaat. Yang kedua yaitu ada casual crowd, merupakan kerumunan yang hanya sepintas lalu atau bersifat temporer. Contohnya itu kerumunan orang yang melihat kecelakaan. Kemudian ada conventional crowd, merupakan kerumunan yang berada di suatu tempat untuk suatu tujuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya itu adanya audiens yang sedang mendengarkan ceramah dan antrian tiket kendaraan umum. Kemudian yang keempat ada expressive crowd, merupakan kerumunan konvensional yang berubah sifatnya menyampaikan luapan perasaannya atau suatu tampilan yang tidak biasa dilakukan di tempat lain. Contohnya itu teriakan supporter sepak bola. Yang ketiga yaitu expressive crowd, merupakan kerumunan konvensional yang berubah sifatnya menyampaikan luapan perasaannya, suatu tampilan yang tidak biasa dilakukan di tempat lain. Contohnya supporter teriakan bola dan sekumpulan orang yang sedang menonton konser musik yang menari sambil sesekali melantunkan lagu. Selanjutnya yaitu acting crowd atau reacting crowd, merupakan sekumpulan orang yang memusatkan perhatian pada suatu hal yang merangsang kemarahan mereka dan diluapkan tindakan. Contohnya itu sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan atau perkelahian massa, atau biasanya itu kegiatan tawuran. Contohnya itu sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan atau biasanya itu disebut dengan tawuran. Yang terakhir yaitu solidarity crowd, merupakan kesatuan massa yang munculnya karena didasari oleh kesamaan ideologi. Macam-macam selanjutnya yaitu ada MOB. MOB merupakan kerumunan atau crowds yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan dalam tindakan destruktif. Hal ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, frustasi, adanya perasaan dicederai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi. Bila MOB ini dalam skala besar, maka bentuknya akan menjadi kerusuhan massa. Mereka akan melakukan pengrusakan fasilitas umum dan apapun yang dipandang menjadi sasaran kemarahannya. Yang ketiga yaitu panic.
Panik itu merupakan bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Tindakan reaksi massa ini cenderung terjadi pada awal suatu kejadian dan hal ini tidak terjadi ketika mereka mulai tenang. Bentuk lebih parah dari kejadian panik ini adalah histeria massa. Pada histeria massa ini, terjadi kecemasan yang berlebihan dalam masyarakat. Misalnya, munculnya isu banjir dan isu tsunami. Kemudian yang keempat yaitu rumors. Rumors merupakan suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari suatu orang kepada orang lain atau biasa disebut dengan isu sosial. Umumnya terjadi pada situasi di mana orang seringkali kekurangan informasi untuk membuat interpretasi yang lebih komprehensif. Karakteristik rumor sendiri itu ada rumor berkembang dari ketidakjelasan, rumor tidak tetap atau berubah-ubah, rumor itu sulit untuk dihentikan. Yang kelima yaitu public opinion. Public opinion merupakan sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai suatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini, antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan atau perspektif. Contohnya yaitu adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tentang hukuman mati, pemilu, penetapan undang-undang tertentu, dan sebagainya. Bentuknya biasanya berupa informasi yang berbeda, namun dalam kenyataannya bisa menjadi stimulator konflik dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu propaganda. Propaganda itu merupakan informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Propaganda biasa dilakukan dengan menggunakan media komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.